Selamat hari Minggu saudara, semoga saudara tetap sehat, menjalankan aktivitas dan kegiatan, dan mendukung program pemerintah yaitu melakukan pekerjaan dan beribadah di rumah saja. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibagikan oleh Bapak Minsanto, mari kita memuji dan menyembah Tuhan dengan video yang telah direkam beberapa bulan yang lalu. Oleh sebab itu, mari beribadah dan Tuhan Yesus memberkati.
Tuhan bahwa sukacita kami Engkau pulihkan Tuhan. Bahwa pengharapan yang baru Engkau berikan kepada hati setiap dari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami membawa pemulihan Tuhan. Dan kami bersuka cita karena kami tahu Engkau bersuka cita juga di hadapan kami Tuhan. Kami milik Engkau Tuhan. Engkau milik kami Tuhan. Gak ada yang bisa mengubahkan itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Engkau juga gak mau hidup tanpa kami Tuhan. Engkau mau Tuhan menjadi kerinduan Engkau Tuhan untuk Engkau dan kami untuk selalu bersatu Tuhan. Dan biar itu juga boleh menjadi kerinduan kami untuk senantiasa bersekutu di hadapan Engkau Tuhan. Lebih baik 1 hari Tuhan di pelataran Engkau daripada 1000 hari di tempat lain Tuhan. Biar kasih-Mu Tuhan memenuhi hati kami, memenuhi pikiran kami, memenuhi roh kami. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Saya percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan. Hari ini saya diminta untuk membagikan sesuatu singkat. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudari perlu menuliskan judulnya, saya membuat judulnya Kamu Belum Melihat Semuanya. Sebelum mulai, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini kami bisa memuji menyembah Engkau. Hari ini kami juga mau mendengarkan firman-Mu. Mari Engkau bekerja buat kami semua dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, ini adalah sepotong puzzle. Hanya sepotong puzzle. Banyak kali dalam hidup kita ada saat-saatnya kita melihat hidup kita itu seperti sepotong puzzle ini. Kita merasa bingung, kita merasa tidak tahu, kita merasa kehilangan arah. Masa-masa itu biasanya adalah masa-masa krisis. Masa-masa kita meragukan kehidupan kita. Kita tahu Tuhan itu baik, Tuhan itu berkuasa, tapi kita hanya bisa melihat sepotong puzzle ini saja. Kita merasa tidak berdaya. Saya ingat pertama kali ketika saya diminta mengajar kelas dasar-dasar kekristenan, grogi maksimal. Jadi saya datang lebih awal ke center di Jalan Padi. Saya pikir supaya saya dapat urapan yang segar. Sebelumnya saya mandi di center, lalu saya bersiap-siap mengatasi semua grogi saya. 5 menit sebelum kelas itu dimulai, pemimpin mahasiswa juga pendoa syafaat mendatangi saya. Lalu dia bilang ini, "Tok, saya lihat sesuatu." Wah, jarang-jarang dalam hidup saya seseorang datang pada saya bilang saya lihat sesuatu. Pendoa syafaat lagi. Jadi saya bilang, "Ya, bagaimana?" "Saya lihat busa-busa sabun di telinga kamu." Astaga. Saya langsung lari bergegas ke kamar mandi. Tidak sempat berterima kasih. Saya tidak ingat lagi dan tidak mau ingat lagi bagaimana akhirnya saya melewati kelas itu. Malam itu saya berdoa, "Tuhan, saya sudah bilang jangan saya ini berbakat mengacaukan segalanya. Saya tidak akan pernah bisa berbicara di depan orang banyak." Lalu Tuhan jawab saya, "Toh, kamu belum lihat semuanya. Emas yang murni diproses dengan api. Kamu belum lihat semuanya." Lalu datanglah krisis yang lebih besar dalam hidup saya. Salah satu dosen saya yang jarang masuk mengeluarkan hasil nilai ujian tengah semester saya. Nilai saya ada di rentang F. 1 F akan membuat saya tidak naik tingkat. Tidak peduli nilai mata kuliah yang lain.
sebagus apa. Bersama dengan itu, kedua orang tua saya ada dalam situasi akan menutup usahanya. Jadi saya merasa putus asa dan saya merasa segala hal yang buruk akan terjadi dalam hidup saya. Jadi saya pergi ke Bapak Gembala dan saya mulai menceritakan semuanya. Waktu saya bercerita pada Bapak Gembala saya lihat Bapak Gembala saya menjadi lebih tertekan dari saya. Lalu saya lihat sepertinya saya membuat Bapak Gembala saya akan menangis. Lalu kemudian Bapak Gembala bilang saya begini, itu semua tidak akan menimpa kamu toh. Kamu akan melihat Tuhan bekerja, kamu akan melihat kebaikan Tuhan, kamu akan melihat semua anugerah Tuhan. Kamu saat ini belum lihat segalanya. Cari waktu lebih banyak, cari waktu untuk mengasihi Tuhan lebih. Ada satu ayat yang membantu saya melewati semua hari-hari seperti itu. Saya ingin membacakannya buat kita semua di 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ada 3 hal yang saya belajar dari ayat itu. Pertama, kamu belum lihat semuanya. Di hari yang gelap sekalipun, saya harus percaya, saya harus pegang teguh bahwa saya, kamu, kita belum lihat semuanya. Yang kedua, Allah masih punya semua hal-hal yang baik dan Allah menyediakan semuanya. Yang ketiga, bagian kita adalah mengasihi Dia, mengasihi Tuhan. Kamu belum lihat semuanya, Tuhan menyediakan, bagian kita mengasihi Tuhan. Mari kita belajar dari kehidupan Nuh. Kisah Nuh dapat Bapak Ibu Saudara-saudari baca di Kejadian 6-10. Pelajaran dari Nuh adalah yang pertama, Nuh percaya. Ibrani 11 ayat 7 mengatakan, karena iman Nuh itu dengan petunjuk Allah, dia itu percaya yang belum kelihatan dan dia itu taat. Kapal Titanic dibangun oleh profesional dan tenggelam. Kapal Nuh dibangun orang-orang amatir yang dengarkan Tuhan dan selamat. Kapal Nuh itu tidak ada kemudi, tidak ada setirnya. Sepertinya diombang-ambing tanpa arah, dipermainkan badai ombak. Mungkin seperti kehidupan kita saat ini. Tetapi Tuhan pegang kendali kehidupan anak-anaknya. Sepertinya Nuh itu hidupnya setiap pagi, bangun pagi di bahteranya untuk melihat kuda Nil, lutung, celeng, badak, dan sebagainya. Saya rasa passionnya Nuh itu bukan dokter hewan, tapi saya percaya Tuhan tuh kasih pesan buat Nuh. Nuh, kamu tuh belum lihat semuanya. Tuhan masih punya rancangan yang besar. Tuhan itu masih punya hal-hal yang baik buat hidupmu. Tuhan akan sediakan. Kasih Tuhan, kasih saja. Jadi pelajaran pertama yang saya belajar dari Nuh adalah Nuh itu percaya. Yang kedua, pemulihan mengalir dari keluarga. Saya sering melihat update COVID-19 di televisi. Jadi saya menunggu-nunggu saatnya angka akan dikeluarkan. Pasien ODP, pasien sembuh. Suatu hari saya menyadari sesuatu. Bagian terbaik dari siaran itu bukan angka-angkanya,
bagian terbaik itu pesan setelah angka-angkanya itu dibacakan. Bagi saya, pesan itu berbunyi seperti ini. Belum ada saatnya seperti ini. Inilah waktunya untuk keluarga. Keluargamu sangat penting buat Indonesia. Yang kamu lakukan sangat penting buat negara kamu. Doamu, doa keluargamu sangat berarti. Ibadahmu di dalam rumah sangat berharga. Pengharapan yang keluar dari keluargamu, optimismemu, kesembuhan dimulai dari keluargamu. Inilah saatnya, momen untuk keluarga. Bantulah kami, bantulah tetanggamu, bantulah orang lain, bantulah Indonesia. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di masa-masa diam di dalam rumah seperti ini, ternyata inilah saatnya pemulihan. Saya percaya ini saatnya banyak hal dipulihkan dalam keluarga kita, dari rumah kita. Banyak keluarga yang akan mengalami kembali hadirat Tuhan di dalam rumahnya. Banyak keluarga kembali yang menemukan doa-doanya, membaca firman lebih banyak, merenungkan firman lebih banyak kembali. Orang-orang menemukan makna keluarganya, menemukan kembali orang tuanya, suami istrinya, anak-anaknya, adik kakaknya, yang selama ini ada, tapi sebenarnya tidak ada. Saya percaya banyak orang juga akan menemukan kembali arti hidupnya, mimpi-mimpi yang baru, tujuan-tujuan yang baru, impian-impian yang baru, dimulai dari di dalam rumahmu, di dalam keluarga. Saya percaya kehidupan mengalir dari keluarga. Saya percaya Nuh itu bukan cuma rebahan di dalam batra. Yang saya tahu, satu gajah saja satu hari itu menghasilkan kotoran 50 kg. Saya percaya Nuh dan keluarganya melakukan banyak hal di dalam batra itu. Bekerja keras, percaya pada Tuhan, dan melakukan sesuatu. Saya percaya mereka itu mengerjakan kehidupan di dalam batra itu. Yang ketiga, pelajaran dari Nuh adalah Tuhan menyediakan. Seperti di akhir kisah Nuh itu, Tuhan itu menyediakan pelangi. Hal baru, musim yang baru. Mungkin semuanya itu tidak sama lagi seperti yang kita ketahui sebelumnya. Tapi kita tahu Tuhan itu kasih pelangi sebagai ikat janji yang kekal, ikat janji yang abadi. Tuhan menyertai manusia. Musim yang baru akan datang. Musim yang mungkin berbeda dengan apa yang ada dalam pemikiran kita. Tuhan menyediakan, bagian kita percaya dan mengasihi Dia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami mau mengangkat iman kami Tuhan. Kami mau mengatakan Tuhan kepada setiap hal yang ada di depan kami Tuhan. Kami percaya, kami belum lihat semuanya Tuhan. Hal-hal yang baru Kau sediakan bagi anak-anak-Mu. Hal-hal yang indah, hal-hal yang belum pernah kami dengar, hal-hal yang belum pernah kami lihat, hal-hal yang belum pernah timbul dalam hati kami. Kau menyediakannya Tuhan. Bagian kami adalah mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, percaya Tuhan buat jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Ya kami semua dibangkitkan, dan kami semua dikuatkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Untuk jemaat yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, janji iman, dan persembahan khusus untuk misi, bisa mentransfer ke rekening di bawah ini.
Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan untuk dana pembangunan gereja, juga bisa mentransfer ke rekening di bawah ini. Bagi jemaat yang melakukan transfer, mohon untuk sertakan keterangan dalam kolom berita, persembahan apa yang Anda berikan. Happy birthday kepada saudara Nata Hadianto pada tanggal 2 Mei. Tuhan Yesus memberkati. Doa jemaat dan ibadah minggu depan akan dilakukan di rumah masing-masing. Yang akan dilakukan secara online dan video YouTube-nya akan dikirimkan oleh gembala Kersel masing-masing. Untuk info lebih lanjut bisa menghubungi Ibu Ferawati. Demikian firman Tuhan dan pujian dan penyembahan yang dibagikan pada minggu ini. Semoga saudara tetap sehat dan merasa diberkati oleh firman Tuhan yang telah dibagikan. See you next week dan jangan lupa bagikan video ini supaya menjadi berkat bagi orang lain. God bless you.